Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak Bapak diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, untuk pertemuan kita yang kedua, materi yang akan saya bawakan yaitu komputer dan jaringan. Nah, untuk pembahasannya yaitu kita akan belajar tentang menerapkan perakitan komputer. Untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menerapkan perakitan komputer dan yang kedua yaitu merakit komputer. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer dan yang kedua menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri. Nah, inilah bagian dari tujuan dalam perakitan komputer. Nah, untuk materi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama dasar komputer dan yang kedua yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari dasar komputer, yaitu komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu computer dengan kata dasar to compute yang artinya menghitung. Jadi secara harfiah komputer berarti mesin hitung. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh mesin kecil ini jika kita dapat menyusun perintah-perintah kepada komputer atau yang kita sebut sebagai program aplikasi. Nah, itulah dari pengertian dari dasar komputer. Lalu ada lagi sistem komputer terdiri atas perangkat keras, hardware, perangkat lunak software, dan pengguna brainware. Ketiga perangkat ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dalam sistem komputer. Nah, ini dari inti dari dasar komputer. Baik, untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada klasifikasi komputer berdasarkan data yang diolah. Komputer itu ada 3 ya, ada analog komputer yang dibuat untuk mengolah data yang bersifat kualitatif, misalnya warna, kecepatan angin, temperatur, dan kelembapan. Lalu ada digital komputer yang dibuat untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif, proses kerjanya bersifat aritmatik dan logik. Dan yang ketiga yaitu komputer hybrid, yaitu untuk Venus has a beautiful name but it is hot. Itulah dari ketiga klasifikasi komputer berdasarkan data yang diolah. Klasifikasi komputer berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama, general purpose computer. Komputer yang dibuat untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, misalnya PC saat sekarang ini yang kita pakai. Lalu ada special purpose computer, komputer yang dibuat untuk tujuan khusus, misalnya mesin penjawab telepon, komputer sistem pertahanan, dan lain-lain. Nah, itulah daya dua klasifikasi komputer berdasarkan setiap fungsinya. Lalu yang B, arsitektur dan organisasi komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara setiap komponen hardware saling terhubung, mulai proses masukkan data, mengolah data, menghasilkan data informasi sesuai keinginan pengguna. Untuk mempermudah kita memahami komponen dan fungsi masing-masing komponen hardware komputer, kita perlu memiliki pengetahuan umum tentang struktur sistem komputer. Nah, ini dia pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer. Nah, di sini ada diagram input dan outputnya, bisa dilihat, yaitu yang pertama ada input device, yaitu dia ada seperti input atau output port, dia biasa digunakan pada untuk USB keyboard, mouse, dan lain-lain. Lalu ada outputnya,
biasa untuk digunakan pada monitor, printer, dan lain-lain. Lalu ada data bus, ini dia yang menjembatani CPU. Ada control bus, yaitu CU plus ALU, CU control unit plus ALU, arithmetical logic unit. Nah, ini dia otak dari sistem komputer. Lalu di dalam data bus ada juga memori, RAM dan ROM. RAM itu read and read random access memory, dan ROM yaitu read only memory. Ini dia sebagian dari sistem komputer. Di sini ada gambar menjelaskan struktur komputer, yaitu prosesor, ada GPU, monitor, memori, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat tahapan-tahapannya ada banyak ya. Ada network control, ada HDD atau hard disk, ada PS2 controller, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat isi dalam komputer ini. Ada banyak ya, macam-macam. Di sini keterangannya itu GPU, Graphic Processing Unit, AGP, Accelerated Graphic Board, HDD, Hard Disk Drive, FDD, Floppy Disk Drive, PSB, Transit Bus, USB, Universal Serial Bus, PCI, Peripheral Component Interconnect, dan seterusnya. Bisa dilihat ya. Inilah penjelasan dari gambar yang tadi. Bisa dibaca ya baik-baik. Inilah komponen-komponen yang ada dalam sistem komputer. Baik, kita lanjut. Untuk materi minggu depan kita akan belajar prinsip dan cara kerja komputer. Yang D, anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer. Nah, di minggu depan saya akan menjelaskan perangkat-perangkat yang ada dalam komputer dan cara untuk merakitnya. Baik, sampai di sini dulu. Oke, baik, kita sampai di akhir slide. Untuk materinya tolong dibaca ya, dipelajarin. Dan tugasnya tolong dikerjakan juga ya. Jika ada kendala dalam pembelajaran daring, bisa konsultasi ke saya. Saya hari Jumat datang ke sekolah, tiket. Kita bisa berjumpa. Nah, untuk materi ini kan saya upload di channel YouTube saya. Kalian kalau bagi yang sudah melihatnya bisa komen ya di komentar, hadir Pak, buat aja ketik seperti itu, dan tolong di like dan subscribe ya, supaya saya tahu siapa yang udah mengikuti atau tidak. Itulah saya membuat nilainya seperti itu. Jika ada kekurangan pada materi bisa di komen atau di chat saya di Google Classroom ya. Baik, itu saja untuk materi kita hari pagi ini. Semoga kita sehat dan sabar ya, karena kita belum bisa belajar tatap muka. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Bapak sehat dan baik-baik saja kapanpun dan dimanapun.